Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang paper yang berjudul Sifat dan Karakteristik Tanah dari Batuan Sedimen Masam di Provinsi Kalimantan Barat serta implikasinya terhadap pengolahan lahan. Adapun kelompok kami ada 5 orang, yaitu Yayen, Wirda, Nita, Rocky, dan saya sendiri, Joy. Di sini saya akan membacakan abstrak dari jurnal yang akan kami review, di mana abstraknya itu ialah pemetaan tanah dengan skala 1:250.000 di Provinsi Kalimantan Barat dengan luas lahan seluas 5,5 juta hektar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahan induk tanah mempunyai peranan penting terhadap karakteristik dan sifat dari tanah yang akan terbentuk. Nah, penelitian ini bertujuan untuk membahas karakteristik tanah dari batuan sedimen masam yang ada di Provinsi Kalimantan Barat serta implikasinya terhadap pengolahan lahan. Nah, hasil penelitian ini menunjukkan juga bahwa sebaran besar butir tanah itu sangat bergantung pada macam bahan induknya. Berdasarkan karakteristik tanah juga, tanah ini berimplikasi terhadap pengolahan lahan itu ialah sifat butir dan sifat kimia dari tanah tersebut. Pendahuluan, adapun yang melatar belakangi studi kasus ini ialah adanya hasil kegiatan survei yang ditinjau pada Provinsi Kalimantan Barat yang meliputi area seluas kurang lebih dari 5,5 juta hektar. Dari hasil survei di atas diperoleh 4 bahan induk yang memiliki sifat dan karakteristik yang berbeda-beda. Adapun 4 jenis bahan induk tersebut ialah batuan aluvium, batuan volkan, batuan intrusif, dan batuan sedimen masam. Dari beberapa batuan di atas ternyata sudah terlebih dahulu diteliti oleh para peneliti seperti Burman meneliti batuan intrusif, Subakno pada tahun 1980 meneliti pembentukan batuan granodiorite, dan Suharta pada tahun 1986 meneliti karakteristik tanah berkembang pada batuan granit, dan dilanjutkan pada penelitiannya pada tahun 1995 yaitu meneliti batuan oksisol dan batuan basal. Dan yang terakhir adalah Subakno dan Agus pada tahun 1994 meneliti batuan volkan. Sedangkan penelitian batuan sedimen masam masih belum banyak yang dilakukan. Hal inilah yang melatar belakangi studi kasus ini. Nah, untuk tujuan dari studi kasus ini tidak lain halnya adalah untuk mengetahui sifat karakteristik tanah dari batuan masam yang kita tinjau di Provinsi Kalimantan Barat. Yang kedua adalah bahan dan metode. Bahan yang digunakan pada studi kasus ini ialah dataset. Dataset berdasarkan horizon A dan horizon B yang diperoleh dari 100 pedon batuan sedimen. Yang kedua adalah curah hujan dan suhu udara. Ini bisa kita lihat dari tabel yang akan diterterakan. Dan selanjutnya adalah metode. Metode yang digunakan dalam studi kasus ini ialah kita menggunakan analisis statistik deskriptif dengan menggunakan program SPSS for Windows. Berdasarkan data yang kita gunakan ini, kita menggunakan data horizon A dan horizon B. Untuk nilai rata-rata masing-masing horizon, kita dapat memperolehnya dari pembobotan berdasarkan kedalaman tanah. Nah, dari hasil ini kita peroleh bahwa warna dari horizon A akan lebih gelap dibanding warna horizon B. Hal ini dipengaruhi karena horizon B mengalami erosi. Nah, di sini saya akan sedikit membahas ciri morfologi. Jadi, morfologi tanah itu dicirikan dengan warna tanah. Pada horizon A. Pada horizon A ini, ketebalan tanah itu mulai dari 5 sampai 32 cm. Maka warna yang terdapat dalam horizon A ini yaitu coklat, warna coklat tua, coklat kekelabuan. Ini tergantung dengan bahan organik yang terkandung pada tanah. Semakin tinggi bahan organik yang terkandung pada tanah tersebut, maka akan semakin gelap pula warnanya. Nah, sedangkan pada horizon B ini ketebalan tanahnya itu lebih dari 75 cm. Nah, maka warnanya itu lebih kuning atau lebih merah. Jadi
jika dibandingkan antara horizon A dan horizon B, maka warna pada horizon A ini akan lebih gelap dibanding pada horizon B. Ini terjadi karena horizon A itu banyak mengandung bahan organik, sedangkan pada horizon B itu tidak. Oke, selanjutnya yaitu kita membahas tentang tekstur. Nah, tanah-tanah yang terbentuk dari batuan sedimen masam itu dicirikan oleh tekstur. Tekstur ini juga bervariasi, yaitu dari pasir hingga liat. Nah, maksudnya itu dari yang kasar hingga yang halus atau lembut. Nah, jadi batuan sedimen masam di daerah penelitian ini itu terdiri dari batu pasir, batu lanau, dan batu liat. Nah, batu pasir sendiri itu dicirikan dengan kandungan pasirnya yang tinggi. Nah, batu lanau itu dicirikan dengan kandungan debu yang tinggi. Nah, sedangkan batu liat itu dicirikan dengan kandungan liat yang tinggi. Selanjutnya langsung saja kita lihat pada gambar 1 di dalam paper, yaitu ini pada gambar 1 itu tampak bahwa tanah dengan tekstur lempung liat berpasir. Nah, hingga pasir itu dominan dijumpai pada horizon A dibanding horizon B. Nah, sedangkan tekstur lebih halus yaitu lempung berliat. Nah, jadi itu lebih dominan kita temui di horizon B. Tekstur tanah ini juga berpengaruh langsung terhadap sifat fisik tanah, tetapi juga berpengaruh terhadap sifat kimia tanah. Nah, tanah yang bertekstur kasar atau seperti pasir tadi itu kemampuan untuk tanah mengikat bahan organik dan juga basah-basah dapat tergolong rendah. Nah, jadi hanya itu harap pada tanah bertekstur kasar itu terjadi lebih intensif dibanding tanah bertekstur halus. Pengolahan lahan. Keberhasilan dari pengolahan lahan atau keberhasilan dari pengembangan pertanian ini ditentukan oleh banyak faktor, oleh berbagai macam faktor. Salah satu faktornya itu ialah kondisi biofisik, yaitu di mana kondisi iklim dan dari tanah tersebut serta bagaimana teknologi pengolahannya atau cara mengelolanya. Di mana batuan sedimen pada daerah yang diteliti ini di Provinsi Kalimantan Barat ini, batuannya ini tergolong berumur sangat tua, di mana tersier hingga kapur di atasnya, dan terdiri dari adanya batuan liat, batuan lanau, dan batuan pasir. Nah, perbedaan sifat morfologi ditunjukkan oleh perbedaan warna tanah yang berhubungan dengan tinggi dan rendahnya kandungan bahan organik di dalam tanah tersebut. Nah, serta juga kandungan besi, rezim kelembapan tanah, dan juga di drainase tanah. Nah, perbedaan karakteristik tanah tersebut akan mengakibatkan implikasi yang berbeda terhadap pengolahan lahan dan kesesuaian lahan tersebut. Selanjutnya, pengolahan lahan melalui perataan permukaan atau terasering di daerah berlereng dapat berpengaruh negatif terhadap kualitas tanah tersebut, di mana perataan dapat mengakibatkan munculnya tanah dengan lapisan bawah yang bersifat sangat kompak, seperti tanah dari orde ultisols, dan sifat kimia tanah yang lebih jelek, yaitu kurangnya bahan organik dan kejenuhan aluminiumnya sangat tinggi. Oleh karena itu, di dalam kondisi demikian, pembuatan teras di daerah kondisi berlereng itu tidak diperbolehkan atau dilarang, ya, dan sangat tidak disarankan karena sangat berbahaya, kecuali teras terbentuk secara alami, yaitu teras gulut atau strip kontur.
Saya akan melanjutkan pembahasan yang telah disampaikan oleh teman saya sebelumnya, yakni mengenai reaksi tanah. Bahan organik mempunyai peranan yang besar terhadap sifat fisik, sifat kimia tanah, dan sifat biologi tanah. Kandungan cair organik seperti halnya yang telah dibahas sebelumnya, yakni yang terdiri atas dua horizon, yaitu horizon A dan horizon B. Kandungan C organik rata-rata untuk horizon A yakni sebesar 2,52 plus minus 0,93%. Sedangkan untuk horizon B sebesar 0,6 plus minus 0,42%. Berdasarkan pH, reaksi tanah cenderung meningkat dari horizon A ke horizon B. Untuk nilai pH HCl lebih rendah dibandingkan dengan pH 2O yang menunjukkan tanah-tanah dari batuan sedimen masam di daerah penelitian didominasi bermuatan negatif. Selanjutnya yaitu mengenai klasifikasi tanah dan karakteristiknya. Karakteristik tanah-tanah dari batuan sedimen masam menunjukkan sifat yang bervariasi, antara lain kandungan fraksi pasir, debu dan liat, kandungan C organik pada horizon A, serta kapasitas tukar kation. Sedangkan sifat kimia lainnya ditunjukkan dengan adanya antara lain pH tanah masam dan potensial horizon B yang sangat rendah. Tanah terbentuk dari berbagai macam batu sedimen masam, baik batu pasir, batu liat, maupun batu lanau. Tekstur tanah tidak hanya berpengaruh terhadap sifat fisik, akan tetapi berpengaruh juga terhadap pertumbuhan tanaman. Adapun yang menjadi kesimpulan dari kali ini adalah 1. Sifat karakteristik tanah dari batuan sedimen masam sangat dipengaruhi oleh macam bahan induk. Yang kedua, tekstur tanah dari batuan sedimen masam tergantung pada macam bahan induk. Yang ketiga, keeratan hubungan antara fraksi pasir dengan sifat kimia tanah menunjukkan adanya korelasi tanah. Sedangkan yang keempat, karakteristik tanah yang berimplikasi dengan pengolahan lahan adalah tekstur tanah. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.